Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Pengukuran Kelas B dengan topik altimeter. Saya Raffi Firmansyah, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Dengan anggota kelompok yaitu Rohmi Humira, Arina Putri Widya Astuti, Fadil, Raffi Firmansyah, Fatur Rahman Ahmadi, dan Nabila Asyif. Fadil dengan NIM 810952662 akan menjelaskan beberapa materi mengenai altimeter. Yang pertama itu ada definisi altimeter yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai indukansi dan kapasitansi dalam suatu komponen. Berikutnya mengenai prinsip kerja altimeter, di mana altimeter memanfaatkan sifat dari resonansi elektromagnetik pada rangkaian LC yang terdiri pada induktor dan kapasitor, yang akan menghasilkan frekuensi resonansi yang dihitung dengan rumus yaitu F sama dengan 1/2pi dikali dan diakarkan L indukansi dan dikali dengan kapasitansi. Sebelum menggunakan altimeter, alangkah baiknya untuk dikalibrasi terlebih dahulu, yaitu mengatur nilainya ke 0. Berikutnya yaitu prinsip kerja altimeter pada pengukuran indukansi L. Cara kerjanya yaitu induktor yang tidak diketahui nilainya dihubungkan pada rangkaian, begitu pula dengan kapasitor yang telah ditetapkan nilainya. Alat akan mengukur frekuensi resonansi dan mengkalkulasi nilai indukansi. Berikutnya lebih lengkapnya seperti ini, yaitu akan ada rangkaian osilator yang mana LC akan membentuk rangkaian osilator menggunakan kapasitor referensi dan induktor yang akan menghasilkan getaran osilasi. Dan berikutnya itu pengukuran frekuensi, di mana frekuensi akan diukur menggunakan frekuensi kontak atau microcontroller yang merupakan hasil dari kombinasi L dan C. Berikutnya, setelah diketahui nilai F dan nilai kapasitansinya, yang nilai tetap nilai akan mengukur indukansi menggunakan rumus yaitu L sama dengan 1/2pi F kuadrat dikuadratkan dikali dengan kapasitansi. Dan terakhir, hasil pengukuran nilai L akan ditampilkan pada di layar di mana itu LCD atau LED. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fatur Rahman Ahmadi dengan NIM 2410953003. Di sini saya akan melanjutkan kepada prinsip kerja altimeter, yaitu kapasitansi. Jadi altimeter itu bekerja berdasarkan frekuensi resonansi dari sebuah rangkaian LC, yaitu gabungan antara induktor dan kapasitor. Jadi langkah-langkah kerjanya yaitu pada pengukuran kapasitor, yaitu induktor itu nilainya sudah diketahui pada rangkaian. Kemudian kapasitor yang ingin diukur dipasang secara paralel pada rangkaian induktor. Kemudian terbentuk rangkaian LC resonan dan alat akan mengukur resonansi yang terjadi. Dari nilai frekuensi resonansi tersebut, maka nilai kapasitansi dapat dihitung dengan rumus yaitu C 1/2pf kuadrat L. Kemudian apa saja kegunaan dari altimeter pada kapasitansi ini? Yaitu yang pertama itu ini dapat mengukur kapasitor yang sudah tidak bertanda atau sudah hilang labelnya. Kemudian memverifikasi nilai kapasitor sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Kemudian mendeteksi kerusakan kapasitor, misalnya jika nilai aslinya berubah drastis. Yang keempat itu adalah sangat membantu dalam desain riset rangkaian elektronik. Kelima itu berguna untuk kalibrasi dan servis peralatan elektronik, yaitu memastikan bahwa nilai kapasitansinya tetap dalam toleransi yang diizinkan. Kemudian altimeter sering digunakan sebagai kegiatan edukasi dan praktikum, khususnya di bidang teknik elektro atau elektronika. Perkenalkan, saya Rohmi Humira dengan NIM 2410952054 akan menjelaskan tentang rangkaian dasar altimeter. Untuk blok penyusun altimeter itu ada 4. Yang pertama itu ada rangkaian oscillator digunakan untuk menghasilkan sinyal AC berdasarkan kombinasi L dan C. Lalu ada rangkaian LC, itu salah satu komponen L atau C yang diketahui dan salah satu yang lagi yang akan diukur. Lalu yang ketiga ada penghitung frekuensi, itu mengukur frekuensi resonansi dari sinyal dengan rumus F sama dengan 1/2pi akar LC, lalu menghitung nilai L dan C berdasarkan rumus resonansi. Terakhir itu ada display, digunakan untuk menampilkan nilai hasil pengukuran. Lalu ada 2 mode operasi, yang pertama mode kapasitansi, L tetap, C diukur, dan mode indukansi, C tetap dan L-nya diukur. Berikut ini adalah contoh dari rangkaian altimeter yang berbasis microcontroller PIC 16F84. Ini ada rangkaian osilasi, rangkaian LC, ini penghitung frekuensi, dan ini display. Nanti saat altimeternya aktif, maka akan dilakukan kalibrasi. PIC akan mengamati frekuensi dari rangkaian L dan C dan dicatat sebagai F1. Lalu PIC juga akan mengaktifkan relay sehingga rangkaian akan terhubung dengan kapasitor kalibrasi yang nilainya yang sudah diketahui dan akan mengubah nilai frekuensi dan dicatat sebagai F2. Nanti dari F1 dan F2 ini akan dapat nilai C1 dan L1. Untuk C1 dan L1 ini nanti akan disimpan pada PIC digunakan untuk pengukuran selanjutnya. Lalu setelah kalibrasi, maka altimeter akan menampilkan
bahwa alat akan siap digunakan. Lalu jika kita ingin mengukur suatu induktor, maka altimeter diubah dalam mode induktansi dan induktor uji akan dihubungkan secara seri nanti dengan rangkaian L1. Nanti karena ada komponen tambahan, maka nilai frekuensinya akan berubah dan dicatat sebagai F2. Karena kita sudah mengetahui nilai L1 dan C1, maka kita dapat mengetahui nilai Lx-nya atau nilai induktor uji. Begitu juga dengan mengukur kapasitor, maka mode L-meter akan diubah menjadi mode kapasitansi. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, saya Raffi Firmansyah, NIM 2410952006. Saya akan menjelaskan aplikasi altimeter dalam perbaikan elektronik. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi komponen yang rusak, seperti pada kapasitor yang mengalami bocor, shock, atau garing. Kemudian, induktor yang putus di dalam sebuah rangkaian akan menunjukkan induktasi yang tidak wajar. Kemudian, kumparan dan trafo yang memiliki induktansi spesifik. Altimeter dapat digunakan untuk memeriksa apakah nilai induktansi ini masih di dalam spesifikasinya. Yang kedua yaitu digunakan untuk memverifikasi komponen baru atau pengganti. Meskipun komponen baru biasanya memiliki toleransi yang ketat, namun terkadang ada variasi atau cacat produksi. Yang ketiga, untuk desain dan debugging rangkaian resonansi. Rangkaian LC sangat penting dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti sirkuit osilator, filter, dan tuning radio. Kemudian digunakan untuk menghitung frekuensi resonansi dan menyetel rangkaian. Yang keempat, digunakan untuk mengukur induktasi dan kapasitansi yang tidak diketahui nilainya dari sebuah rangkaian. Dan yang terakhir, altimeter digunakan untuk menguji kualitas komponen untuk diterapkan dalam meteran yang lebih canggih. Demikian penjelasan dari saya. Dilanjutkan dengan Saya, Nabila Syifa, dengan NIM 2410953008 akan menjelaskan materi aplikasi altimeter dalam desain elektronik. Yang pertama, perancangan osilator frekuensi. Digunakan dalam desain osilator, Colpitts, Hartley, dan lain-lain. Altimeter membantu memilih L dan C untuk frekuensi yang tepat. Rumusnya, F sama dengan 1/2V akar LC. Menghindari kesalahan akibat toleransi komponen. Yang kedua, desain dan tuning rangkaian filter. Filter seperti LPF, HPF, dan BPF membutuhkan nilai L dan C yang tepat. Altimeter digunakan untuk memilih dan menyetel komponen, menjamin kinerja filter sesuai frekuensi target, dan cocok untuk eksperimen sebelum ke PCB. Lalu, yang ketiga yaitu matching network antena, menyamaikan impedansi antara antena dan pemancaran atau penerima. Altimeter memastikan nilai komponen cocok agar daya maksimal, dan digunakan pada sistem komunikasi RF dan pemancar sinyal. Lalu yang keempat yaitu verifikasi komponen prototipe. Digunakan untuk menguji nilai L dan C dari komponen sebelum disolder, cocok untuk komponen tanpa label atau stok lama, dan menjamin akurasi sebelum produksi massal. Baiklah, sekian penjelasannya, dilanjutkan dengan materi berikutnya. Perkenalkan, saya Rina Putri Widyastuti dengan NIM 2410952058. Kali ini saya akan menjelaskan materi batasan pengukuran pada altimeter. Yang pertama ada rentang pengukuran. Untuk induktansi, biasanya mulai dari beberapa nanohenry hingga puluhan atau bahkan ratusan milihenry. Dan untuk beberapa alat yang lebih canggih bisa mencapai ratusan henry. Untuk kapasitansi, rentangnya umumnya dari beberapa picofarad hingga puluhan atau ratusan mikrofarad. Dan ada juga yang bisa mengukur hingga milifarad. Yang kedua ada akurasi. Akurasi altimeter menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi biasanya dinyatakan dalam persentase dan dapat berbeda untuk rentang pengukuran yang berbeda. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi adalah perubahan yang terkecil yang dapat dideteksi dan ditampilkan oleh altimeter. Yang keempat ada frekuensi operasi. Setiap altimeter didesain untuk beroperasi pada rentang frekuensi tertentu. Pengukuran di luar rentang ini dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Yang keenam ada ESR atau Equivalent Series Resistance, D atau Dissipation Factor, dan Q atau Quality Factor. Altimeter sederhana hanya mengukur nilai L atau C, namun kapasitor dan induktor sungguhan memiliki resistansi seri ekuivalen dan faktor disipasi atau kualitas, yang dapat memengaruhi kinerja mereka terutama pada frekuensi tinggi. Altimeter yang lebih canggih dapat mengukur parameter ini juga. Yang ketujuh adalah tegangan atau arus uji. Beberapa altimeter mungkin memiliki batasan pada tegangan atau arus uji yang dapat diterapkan pada komponen. Sekian materi yang saya jelaskan, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batas pengukuran, itu contoh dari alatnya itu pada LC100A. Jadi untuk rentang pengukuran pada kapasitansi dan juga induktasi dia memiliki dua jenis, yaitu yang rendah atau yang C, rentang C atau pada kapasitansi dan juga L pada induktasi. Jadi untuk rentang C itu 0,01 picofarad hingga 10 mikrofarad. Kemudian untuk rentang high C itu dari 1 mikrofarad hingga
100 milifarad. Kemudian untuk induksi dia itu 0,001 mikrohenry hingga 100 milihenry. Kemudian untuk high-nya itu 0,001 milihenry hingga 100 henry. Kemudian untuk akurasi pada kapasitansi dan juga induksi yaitu berbeda tergantung dengan jenis besaran yang diukur. Kemudian untuk batas pengukurannya LC100A itu memiliki resolusi kapasitansi rentang C 0,01 picofarad, kemudian induksi rentang 0,001 mikrohenry. Kemudian untuk kapasitansi besar dan induksi besar itu memiliki 0,01 mikro dan juga 0,001 mili. Kemudian untuk frekuensi uji rentang L dan C sekitar 500 kHz, kemudian untuk high itu sekitar 500 Henry. Kemudian untuk keterbatasan dari alat ini, dia tidak bisa mengukur ekivalen series resistance atau parameter lain seperti dissipation factor dan quality factor. Kemudian kalibrasinya itu memerlukan kalibrasi nol secara manual sebelum pengukuran untuk mendapatkan akurasi terbaik. Kemudian untuk pengukuran kapasitansi besar, mengukur kapasitansi di atas 100 milifarad dapat memakan waktu beberapa detik. Kemudian pada alat ini tidak dapat mengukur kapasitor yang masih bermuatan karena dapat merusak alatnya. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa LC-meter merupakan alat ukur yang bekerja berdasar prinsip resonansi LC untuk menentukan nilai induksi dan kapasitansi, di mana LC-meter memiliki aplikasi yang sangat luas dalam perbaikan dan desain elektronik, yang memungkinkan teknisi dalam desainer untuk memverifikasi nilai komponen pasif, mendeteksi kerusakan, atau mengoptimalkan sirkuit. Meskipun sangat berguna, LC-meter memiliki batasan pengukuran tertentu, seperti rentang nilai L dan C, yang dapat diukur akurasi dan sensitivitas terhadap gangguan eksternal yang perlu dipertimbangkan saat penggunaannya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.